kasus yang baru saja terjadi di Daegu pada tanggal 28 April 2024, yaitu kasus pertikaian dan berujung pembunuhan antar pekerja migran Indonesia yang diantaranya ada yang menjadi DPO. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan semua, jumpa lagi di channel saya, channel sharing motivasi reality G7 Korea. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tema yang lagi hangat-hangatnya di bulan April ini. Apakah itu? Yaitu kasus pertikaian yang berujung pada penusukan dan pembunuhan yang terjadi di daerah Daegu, dan ada orang yang menjadi DPO. Langsung saja kita bahas kasus yang satu ini. Check it out. Berita ini pertama kali disiarkan oleh TV Yonhap News Daegu, yaitu oleh seorang reporter Korea yang bernama Wang Son-bin, bahwasanya ada seorang pria berkebangsaan Indonesia yang ada di Daegu ditangkap oleh polisi setelah melarikan diri habis menikam rekan senegaranya. Menurut kantor polisi Alkitab Daegu, pada tanggal 28 April tahun 2024 ini, seorang pria berkebangsaan Indonesia telah menusuk seorang pria berkebangsaan yang sama di jalan dekat sebuah klub khusus orang-orang asing di Sindangdong, Dalseogu, dan dia melarikan diri pada pukul 8.55 pagi waktu Daegu. Korban B ini dibawa ke rumah sakit, akan tetapi nyawanya tidak tertolong dan meninggal di saat dia sedang dirawat di rumah sakit. Dan setelah dilacak, polisi bisa menangkap si pelaku di sebuah rumah di Dasanmyeon, dan senjata leopard atau sebuah pisau ya guys, Gyeongsangbuk-do atau provinsi Gyeongsangbuk, sekitar pukul 5 sore pada hari yang sama. Jadi cukup lama polisi mencari pelaku ini karena kejadiannya yaitu pada subuh saat Daegu. Polisi pada saat ini sedang menyelidiki si pelaku yang menusuk korban saat dia keluar di jalan dan berkelahi di klub dengan si korban. Jadi masalahnya adalah dia mungkin ada kesalahpahaman dan cekcok dan sampai terjadi perkelahian dan terjadi pertikaian yang berujung pada pembunuhan. Polisi sektor Daegu terus mencari tahu detail sebab kejadian yang tepat, termasuk motif kejahatan dan sarana si korban bisa melarikan diri. Jadi untuk teman-teman yang mengetahui situasi dan kondisi ini dan tahu siapa-siapa saja orang-orang ini, jangan sampai menyediakan sarana untuk para pelaku melarikan diri ya guys, karena polisi akan menyulitkan mereka yang menolong para pelaku ini
ketika dia melakukan pelarian diri. Dan ternyata setelah diselidiki dan di searching di beberapa akun media sosial, ternyata si korban yang meninggal dunia ini adalah orang Jawa Barat, persisnya orang daerah Cirebon. Dan untuk pelakunya, setelah diselidiki, ternyata si pelaku ini adalah orang Blitar yang sudah lama berada di Korea Selatan. Dua-duanya bisa dikatakan sudah lama di Korea Selatan, dan ternyata dua-duanya ini, si pelaku dan si korban, juga adalah orang ilegal atau swasta di Korea Selatan. Dan disebutkan bahwasanya si pelaku ini terkenal dengan panggilan Paijo, dan si korban ini ternyata bernama Ade Irawan. Banyak kabar burung yang dilontarkan oleh para netizen bahwasanya sebab atau hal yang menyebabkan si pelaku dan si korban ini berkelahi itu dikarenakan karena minum-minuman keras dan karena salah paham karena adanya rebutan pemandu lagu atau LC yang ada di Korea Selatan. Entah itu benar atau tidak, saya tidak bisa mengetahui karena ini saya dapatkan di bahasan para netizen yang ada di grup-grup di Korea Selatan. Ada juga teman yang menanyakan kenapa di Korea Selatan yang katanya kerja di sana susah dan tidak bisa, orang yang punya tato bisa bekerja di Korea Selatan. Akan tetapi si pelaku ternyata banyak sekali tato yang ada di badannya. Di sini, di Korea Selatan, sebenarnya tato tidak masalah. Yang menjadi masalah adalah ketika kita sedang berproses untuk mengikuti program G2G maupun P2P. Akan tetapi, kalaupun ketika kita proses menuju Korea Selatan melalui G2G maupun P2P mempunyai tato, akan tetapi tatonya hanya ada di badan saja, tidak di muka, tidak ada badan-badan yang terlihat, itu ada yang mengatakan juga tidak menjadi masalah ya guys. Yang penting tidak ada catatan kepolisian atau SKCK yang menyatakan kita orang-orang yang pernah bermasalah dengan hukum di Indonesia. Dan dikatakan pula si pelaku ini adalah orang lama yang sudah berpengalaman di Korea Selatan. Mungkin juga karena hal inilah yang menjadikan si pelaku menjadi gelap mata karena merasa menjadi orang yang sudah sangat senior di Korea Selatan. Itu sangat disayangkan ya guys. Padahal kita yang sudah merasa menjadi senior malah seharusnya melindungi para junior-junior kita. Dan disebutkan pula ada seorang netizen yang mengatakan bahwasanya sebelum Korea Selatan terjadi seperti ini, kasus yang ini, di Jepang, di Taiwan juga ada masalah yang seperti ini juga guys. Dan mereka para netizen juga sangat kaget, ternyata sekelas Korea Selatan juga bisa terjadi hal yang seperti ini pula. Akan tetapi setelah saya cek dan recheck dengan teman-teman
saya yang ada di Korea Selatan yang sudah lama, ternyata kasus seperti ini juga pernah terjadi sebelumnya di Korea Selatan, tepatnya di daerah Ansan. Itu terjadi pada sekitar tahun 2005-an, dan korbannya atau pelaku dan korbannya itu antara orang NTB dan orang Jawa. Nggak tahu itu Jawanya Jawa mana, saya kurang paham. Dan sebelum itu juga ada kasus di daerah Suwon, itu juga kasus pertikaian, akan tetapi tidak menyebabkan kematian, cuma kritis saja. Tapi yang satu kasus tadi yang di Ansan itu sempat ada kasus yang menggemparkan dan terjadi kasus pembunuhan yang salah satu orang Indonesianya meninggal dunia juga. Dan saya tanyakan kepada teman saya, ternyata kasusnya itu diawali karena adanya kesalahpahaman, karena ada ejek-mengejek di dunia media sosial yang pada saat itu ada di Yahoo Messenger. Jadi untuk kawan-kawan semua, untuk yang ada di Korea Selatan, harap bijak, bisa menggunakan media sosial dengan baik dan benar. Jangan sampai ada hal-hal yang menyebabkan terjadi seperti ini ya guys. Dan disebutkan pula bahwasanya pembunuhan ini ternyata terjadi bukan hanya 1 lawan 1 ya guys, tapi terjadi karena pengeroyokan pula, yang dikatakan oleh seorang warga Indonesia yang ada di Korea Selatan yang sudah lama, mengatakan ada 5 DPO lagi yang belum ditemukan. Mungkin ini adalah teman-temannya si pelaku yang melakukan pembunuhan orang Cirebon ini. Dan disebutkan pula ada seorang netizen yang mengatakan bahwasanya kalau orang-orang yang DPO ini tidak menyerahkan diri, maka keluarga yang ada di rumah menjadi jaminan sampai mereka menyerahkan diri ke kantor polisi Korea Selatan. Ini ternyata kasusnya sudah merambat kemana-mana ya guys ya. Dan dikabarkan pula ada teman-teman dari orang Cirebon ini yang memburu orang-orang yang ingin menutupi masalah ini, ingin membantu para pelaku-pelaku ini melarikan diri guys. Jadi teman-teman diharapkan yang tahu orang-orang ini, jangan sampai Anda ikut campur dalam memberikan sarana untuk melarikan diri bagi para pelaku ya guys. Dan juga ada netizen, mungkin netizen yang sedang berproses untuk bekerja di Korea Selatan, mengatakan apakah kasus ini bisa menyebabkan jadi masalah orang-orang yang sedang berproses di Korea Selatan. Tentunya akan menjadi masalah kepada para sajang-sajang yang mengetahui masalah ini guys. Mereka akan berpikir 2 kali untuk mengambil tenaga kerja Indonesia karena tahu ternyata orang-orang Indonesia mempunyai sifat senekat ini di negara orang lain. Walaupun yang dibunuh itu bukan warga Korea sendiri, kan tetapi mereka para sajang-sajang juga akan takut apabila terjadi hal-hal serupa guys. Jadi menurut saya ya pastinya akan berpengaruh pula nantinya kepada para user-user atau sajang-sajang yang akan mengambil orang-orang Indonesia. Namun juga ada netizen yang mengatakan
tidak akan berpengaruh kepada proses G2G Korea maupun B2B Korea, karena yang dibunuh itu bukan orang Korea sendiri. Karena ada kasus-kasus dulu yang pernah terjadi, yaitu antara pembunuhan orang Indonesia dengan orang asing, itu pernah terjadi di Korea Selatan. Tetapi menurut saya sih itu akan mengefek pula kepada para user-user yang ada di sini ya guys, karena ini kasusnya kasus pembunuhan, dan pembunuhan itu terjadi di Korea Selatan. Dan ada pula netizen yang mengatakan bahwasanya para pelaku dan korban ini adalah orang-orang lama yang ada di Korea Selatan, dan tentunya kalau orang baru itu pastinya tidak akan berani melakukan hal-hal ini. Akan tetapi kalau misalnya orang-orang baru tetapi terperosok ke dalam lingkungan yang tidak benar, dia juga akan mengikuti perilaku lingkungan yang tidak benar pula ya guys. Karena tidak menutup kemungkinan orang-orang baru atau anak-anak baru ini akan ikut dengan mereka. Apabila terjadi hal yang seperti ini, mereka juga akan ikut terkena imbasnya, padahal mereka masih baru, karena mereka bermain di lingkungan yang salah. Mereka juga akan mengikuti lingkungannya itu guys, walaupun dia tidak tahu tentang apa-apa. Ya, kalau terjadi hal yang seperti ini dan dia ada di dalam kejadian itu, dia juga akan kena imbasnya pula guys. Dan ada pula netizen yang mengatakan bahwasanya si korban ini yang bernama Ade Irawan itu orang lama yang sudah swasta atau sudah ilegal, dan dia berangkat ke Korea pada tahun 2014 melalui LPK yang ada di Jakarta. Dan yang sangat berpengaruh itu adalah orang-orang swasta yang ada di Korea Selatan atau orang-orang ilegal yang ada di Korea Selatan. Padahal orang-orang swasta atau orang-orang ilegal yang ada di Korea pada sekarang ini lagi benar-benar waspada karena lagi gencar-gencarnya razia yang dilakukan oleh imigrasi. Akan tetapi terjadi hal yang seperti ini, mungkin akan lebih gencar lagi razia imigrasi kepada warga negara asing yang bermasalah, khususnya mungkin untuk WNI yang ilegal akan lebih diutamakan untuk diburu oleh para petugas imigrasi Korea Selatan. Nah itu ya guys, kabar dari saya, semoga menjadi pelajaran untuk kita semua, para pekerja migran Indonesia yang ada di Korea Selatan maupun yang ada di seluruh dunia ini, agar selalu menjaga nama baik bangsa kita di negara lain. Apalagi kita adalah orang-orang yang bekerja untuk keluarga kita, agar mereka menjadi tenang, menjadi bahagia, maka seharusnya kita bisa menjaga diri pula di sini agar tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Mungkin itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Salam rukun, salam sukses untuk para PMI sedunia. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Annyeonghaseyo.